Allahu Akbar. Allah Tabaraka wa Ta'ala itu sebelum segala sesuatu. Ini lebih spesifik lagi tentang qadim Allah. Telah ada Allah sebelum segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walladzi laysa kamithlihi shay'un wa huwas samiul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Dan untuk subuh ini kita masih membahas hikmah sebelumnya, lanjutan hikmah sebelumnya. Ada potongan terakhir dari hikmah sebelumnya yang berbunyi, qala musannif rahimahullah, kana Allah wa la syai'a ma'ahu wa huwa al-ana ala ma alayhi kana. Kana Allah wa la syai'a ma'ahu wa huwa al-ana ala ma alayhi kana. Kana Allah wa la syai'a ma'ahu, telah ada Allah dan tidak ada apapun, sesuatu apapun bersamanya. Telah ada Allah dan tidak ada sesuatu apapun bersamanya. Wa huwa al-ana alaihi ma ala ma alaihi kan, dan dianya Allah hari ini, saat ini adalah sebagaimana dia telah ada dulu, seperti sebelum semuanya ada. Jadi di sini ada dua potong kalimat yang kedua-duanya menjelaskan tentang makna qadim dan baqa bagi Allah. Kedua-duanya menjelaskan makna qadim dan baqa bagi Allah. Potongan kalimat pertama tentang qadim, kalimat kedua tentang baqa. Kalimat pertama tentang qadim yang bermakna bahawa Allah tidak ada permulaan bagi wujudnya dan dia telah dulu ada sebelum apapun ada. Kemudian potongan yang kedua, wujud Allah sebagaimana dulu ada, tidak berubah-berubah. Itu kemudian kita maknakan dengan baqa. Dua potong kalimat ini sebagai penutup hikmah sebelumnya dari Ibnu Athaillah As-Sakandari ini berdasarkan beberapa nas baik dari Al-Quran
Kan kalimat pertama tadi, kanallahu wa la syai'a ma'ahu, Allah telah ada dan tidak ada sesuatu apapun bersamanya. Ini sangat jelas dan terang sekali disebutkan dalam beberapa hadis. Misalnya dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu. Hadis dalam Sahih Bukhari. Telah ada Allah, ya, telah ada Allah, wa lam yakun syai'un ghairu, dan tidak adalah sesuatu apapun selain Allah. Jadi Allah itu telah ada sebelum segala sesuatu ada. Allah telah ada di mana ketika itu tidak ada sesuatu apapun selain Allah ada. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain juga masih dalam Sahih Bukhari, Rasulullah juga pernah mengatakan, kana Allahu tabaraka wa ta'ala qabla kulli syai'in. Adalah Allah tabaraka wa ta'ala itu sebelum segala sesuatu. Ini lebih spesifik lagi tentang qadim Allah. Telah ada Allah sebelum segala sesuatu. Artinya segala sesuatu itu kemudian adanya. Ada awal dan ada akhir. Sedangkan Allah telah ada sebelum segala sesuatu ada. Nah, ini potongan pertama. Kemudian juga dalam hadis yang lain, masih dalam Sahih Bukhari, Rasulullah mengatakan, kana Allah wa lam yakun syai'un qablahu. Lebih spesifik lagi, telah ada Allah dan tidak adalah sesuatu apapun sebelumnya. Artinya tidak ada yang mendahului Allah. Dia telah ada sebelum segala sesuatu ada. Nah, ini kalau ada dua potongan ini, baik potongan pertama, kalimat pertama maupun kalimat kedua, inilah yang menjadi pegangan sufi, pegangan salik ilallah. Mereka meyakini, beriktikad, dan kita juga harus sampai ke situ, bahwa yang ada itu hanya Allah, tidak ada selain Allah. Jadi gabungan yang pertama, kalimat pertama, Allah telah ada, tidak ada sesuatu apapun bersamanya. Allah telah ada sebelum ada yang lain selainnya. Allah telah ada dan tidak ada sesuatu apapun bersamanya. Maka kemudian as-salik ilallah atau sufi berpegang pada bahwa yang ada hanyalah Allah. Kemudian dilengkapi oleh potongan yang kedua. Apa potongan yang kedua? Wa huwal an ala ma alaihi kana. Dan dianya Allah saat ini wujudnya itu seperti wujudnya itu sebagaimana dulu ada. Apa makna sebagaimana dulu ada? Di mana ketika tidak ada satupun selainnya, tidak ada makhluk. Dulu tidak ada makhluk, Allah sudah ada. Sebelum ada makhluk, Allah sudah ada. Maka demikian juga hari ini, ya, Allah ada tanpa ada apapun selain Allah.
Maka orang sufi, orang hakikat melihat Allah itu tanpa ada sesuatu apapun bersama Allah. Bagi mereka tidak ada selain Allah. Yang ada hanya Allah. Sebagaimana dulu Allah ada tanpa ada apapun, demikian juga sekarang Allah ada tanpa ada apapun. Lantas bagaimana dengan makhluk ini? Ya, bagaimana dengan makhluk ini? Sesuai dengan firman Allah, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Mereka mengakui secara zahir makhluk itu ada, tetapi kepada secara hakikat tidak ada. Yang ada hanya Allah. Maka seperti kita sampaikan sebelumnya, mereka ini melihat makhluk fata morgana, seperti kita melihat kita berada di atas, di jalan aspal, di bawah terik matahari. Kita melihat jalan aspal 500 meter ke depan di bawah terik matahari itu nampak seperti ada air. Tapi menantruk kena kita jalan, ternyata air itu tidak ada. Ternyata kalau dari jauh, nampak dari jauh ada air di jalan aspal sekitar 300 meter ke depan, karena pantulan matahari tadi. Seperti ada air di sana, di atas jalan aspal. Tapi begitu kita sampai ke sana, air itu tidak ada. Jadi nampak secara zahir dari jauh ada, tetapi begitu kita dekat, begitu kita dekat dengan Allah, begitu kita nampak kebesaran Allah, begitu kita merasakan kehadiran Allah, begitu kita bersama Allah, ternyata tidak ada yang lain selain Allah. Nah, ini yang kemarin dibahas oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ada syi'a'ul basirah, ada ainul basirah, ada haqqul basirah. Syi'a'ul basirah, orang melihat Allah dengan percikan basirah. Ya. Ketika orang melihat Allah dengan percikan basirah, makhluk itu masih nampak. Bersama Allah ada makhluk nampak. Ketika orang melihat Allah dengan basirah itu sendiri, maka Allah makhluk tidak nampak, hanya ada Allah. Tapi dia merasakan bahwa bersama Allah itu ada makhluk, walaupun tidak nampak. Jadi masih dia merasakan makhluk ini dari tidak ada, kemudian diadakan, kemudian tidak ada. Itu kalau pandangan basirah. Tapi kemudian kalau pandangan hakul basirah atau hakikat basirah, itu memang tidak nampak sedikit pun makhluk, tidak ada makhluk sama sekali. Seperti kita contohkan kemarin Abu Ibrahim Waila, contohnya almarhum Abu Ibrahim Waila, seorang wali Allah yang ada di tanah Aceh dulu. Di suatu ketika beliau duduk-duduk di pasar, ya. Kemudian ada yang menanyakan kepada beliau, apa yang engkau lihat? Punakalan Abu, apa yang engkau lihat? Punakalan sedang duduk-duduk di pasar, orang ramai sekali. Beliau mengatakan, tidak nampak apapun. Hana dia sapu.
tidak nampak apapun. Ini kenapa dia bisa menjawab seperti itu? Apakah dia tidak punya mata? Kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa mata itu ada dua, ada mata zahir, ada basirah, mata hati. Beliau menjawab itu karena beliau menggunakan pandangan basirah, mata hati. Cuman kita tidak tahu apakah jawaban beliau itu mengindikasikan beliau sudah basirah atau hakul basirah atau syi'a'ul basirah. Yang pasti jawaban beliau ketika itu tidak nampak apapun daripada makhluk. Maksudnya yang nampak hanyalah kebesaran Allah, yang nampak hanyalah kehadirat Allah. Lantas bagaimana kita bisa merasakan pandangan seperti itu? Bagaimana kita bisa merasakan pandangan syi'a'ul basirah atau basirah itu sendiri, atau hakul basirah, hakikat basirah? Nah, itu tergantung kepada bagaimana kedekatan kita dengan Allah. Kalau kita jauh jarak kita dengan Allah, seperti tadi kita melihat aspal dari jauh 300 meter ke depan, 500 meter ke depan, dengan pantulan matahari, kita melihat seolah-olah di sana ada air. Tapi begitu kita dekati, begitu kita datang ke sana, air itu tidak ada. Yang ada hanya jalan aspal tok, tidak ada air di atasnya. Demikian juga dengan Allah. Kalau kita jauh dengan Allah, maka yang nampak makhluk. Tapi begitu kita dekat dengan Allah, begitu kita bersama Allah, begitu kita melihat hakikat semuanya ini dengan basirah, maka air itu tidak ada, maka makhluk itu semuanya tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. Jadi begitu cara pandang mereka. Tapi perlu diingat, ketika Ibnu Athaillah menyampaikan rentetan susunannya itu harus diikuti. Dia mesti syi'a'ul basirah dulu, kemudian baru langsung basirah, kemudian baru hakikat basirah. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Karena orang yang tidak menempuh jalan yang seharusnya dia tempuh, dia nggak akan sampai juga ke hakikat basirah. Misalnya orang mau melihat langsung dengan mata hatinya hakikat kebesaran Allah, kehadiran Allah tanpa ada makhluk. Tapi dia mau menempuh tingkat itu atau makam itu tanpa ilmu tauhid, tidak bisa. Tidak bisa kemudian hanya ikut majlis-majlis walaupun di situ ada mursyidnya, ada tarikatnya, pakai pakaian tertentu, gaya tertentu, kemudian langsung mengklaim dirinya telah sampai pada hakikat. Tidak bisa. Itu bukan perjalanan biasa, itu bukan perjalanan ringan, itu bukan perjalanan mudah seperti kita berjalan secara zahir di bumi ini. Dia perlu proses, perlu tangga-tangga. Yang pertama, tetap harus melalui ilmu tauhid. Dia pelajari dulu sifat Allah berserta dengan dalil-dalilnya. Dia kenal dulu sifat nafsiyah tentang wujud Allah. Dia kenal dulu sifat salbiyah untuk dia bisa membentengi dirinya daripada pemahaman-pemahaman dasar yang negatif tentang Allah. Qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Dia harus paham itu dulu. Kemudian setelah paham salbiyah,
maka tentang wujud Allah sudah aman, tidak ada masalah lagi. Pemahaman dia tentang wujud Allah sudah pas, baik keberadaan Allah itu sendiri maupun kemahasucian Allah. Kemudian ketika kita sudah mengetahui tentang wujud Allah, kita beriman Allah itu ada, dan kita beriman Allah itu sempurna, suci daripada segala sifat-sifat yang negatif. Apakah sudah cukup? Belum. Allah punya sifat-sifat yang dengan sifat-sifatnya itulah Allah menciptakan seluruh makhluk. Allahu khaliqu kulli syai', dia menciptakan seluruh makhluk. Sifat-sifat apa itu? Sifat ma'ani, ada 7. Kemudian dari sifat ma'ani hasillah sifat ma'nawiyah, juga ada 7. Maka digabung, yang pertama 1 nafsiyah, kemudian salbiyah 5, ma'ani 7, ma'nawiyah 7, jadilah 20. Kemudian apakah dengan mengetahui sifat 20 tersebut sudah cukup? Belum. Harus beserta dengan dalil-dalil. Dalilnya pun ada 2, dalil ijmali, dalil tafsili. Setelah mengetahui semua sifat Allah yang 20 itu perwakilan daripada seluruh sifat Allah, beserta dengan dalil-dalilnya ijmali, tafsili, dia sudah aman secara konsep tauhid walaupun masih pada makna harfiah, dan dia sudah aman daripada segala pemahaman-pemahaman yang menyerang tauhid. Baru kemudian dia beranjak ke makam berikutnya, apa makna-makna yang tersembunyi di balik sifat-sifat Allah tersebut. Baru dari syi'aul basirah tadi, dengan dia mempelajari sifat 20 tadi beserta dengan dalil-dalilnya, maka dia sama dengan mulai mengaktifkan basirahnya. Namanya syi'aul basirah. Percikannya itu sudah mulai terasa. Tapi apakah sudah aktif maksimal? Belum. Baru makam berikutnya, mulai dia melihat makna-makna yang tersembunyi di balik setiap sifat-sifat Allah tersebut beserta dengan ta'alluqnya. Karena setiap sifat-sifat ma'ani itu ada ta'alluq-ta'alluqnya. Dia temukan makna-makna mendalam dari balik setiap sifat-sifat tersebut, maka kemudian aktiflah basirah dia. Setelah dia aktif, cuma di situ, setelah dia, di samping dia mencoba mendalami makna-makna yang tersembunyi dan tersirat di balik setiap sifat-sifat Allah, dia membekali diri dengan kesalihan, dengan kewaraan, dengan kezuhudan, sampai dia memastikan diri agar tubuhnya itu tidak bersentuhan dengan harta haram. Karena masalah yang paling mematikan basirah itu harta haram. Ya, kalau orang ada harta haram dalam tubuhnya, enggak hidup basirahnya. Maka yang paling utama sebenarnya harta haram, tubuh dibersihkan dulu daripada sesuatu yang haram. Nah, setelah seperti itu, ya, kemudian dia terus membersihkan dirinya, meningkatkan kewaraannya, kezuhudannya, maka ketika itu mulailah basirah dia menyala-nyala. Nah, ketika itu nilai makhluk mulai berkurang. Nilai makhluk di matanya mulai terasa tidak ada apa-apanya. Seperti kata Rabi'ah al-Adawiyah, "Idza wajadtul widda fa fawqa turabi turabun." Apabila cinta Allah telah kudapatkan, maka semua yang ada di atas tanah, semua yang ada di atas bumi adalah tanah semuanya. Tidak ada apa-apa, tidak ada arti apa-apa. Tapi dia masih mengakui adanya eksistensi makhluk. Cuma dia enggak menganggap ada nilainya. Yang ada hanya Allah. Nah, proses penggabungan ilmu tadi dengan kezuhudan yang terus meningkat, yang terus dalam, penggabungan ilmu dengan tazkiyatun nufus yang berkelanjutan,
Kalau terus ditingkatkan, maka baru sampai kepada hakul basirah, hakikat basirah. Bukan makhluk tidak ada nilai, memang makhluk itu tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Nah, jadi itu jenjangnya. Nah, menyotrok orang tiba-tiba semangat ikut tarikat karena galak meratib ilmu tauhid hana gebut sifat 20 hana moho, belum berbicara dalilnya, belum berbicara ta'aluk-ta'aluknya, kemudian tiba-tiba mengatakan diri ahli hakikat, kemudian mengatakan orang belajar tauhid, kalian ini tidak paham, kalian masih dasar-dasar. Buatnya hana moho cik pegah danyo, kalian tidak paham, kalian masih berbicara kalimat-kalimat. Kami sudah sampai kepada hakikat. Perlu diperhatikan, orang yang sudah sampai kepada hakikat, dia mulai dari kalimat. Tidak mungkin dia sampai kepada hakikat kalau dia tidak mulai dari kalimat. Ya. Seperti Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang makna la ilaha illallah dalam hati seorang salik. Ya. Pertama kalimat dulu. Kalimatnya apa? La ilaha illallah. Harus ada kalimat dulu. Kalau tidak ada kalimat, bagaimana kita mengetahui makna kalimat? Harus ada la ilaha illallah, kalimat tertulis dan dijelaskan. Tapi ketika kemudian kalimat itu dihayati, didalami, maka dia makin makin syarat maknanya. Maka dari la ilaha illallah menjadi lebih singkat. Dari la ilaha illallah menjadi huwa. La ilaha illallah menjadi la ilaha illa hu. Tinggal huwa. Dia siapa? Dia Allah. Tapi dia Allah masih dianggap yang ketiga. Kita makhluk, dia Allah. Kemudian terus pendalaman lagi. Dari huwa dia menjadi anta, engkau wahai Allah. Tersisa kita dan Allah. Maka dia menghayati anta, engkau wahai Allah, engkau wahai Allah, engkau wahai Allah. Tinggal dia dengan Allah, tinggal Allah dengan dia. Semakin dia menghayati, tidak ada lagi kata-kata. Yang ada hanya penghayatan bahwa tidak ada segala sesuatu apapun kecuali hanya Allah. Jadi kalau dia berzikir, kalau dia apapun, tidak lagi keluar kata-kata. Saking dalamnya zauq rasa. Tetapi untuk sampai ke situ harus dari kalimat dulu. Harus dari meratib la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian baru beranjak ke huwa. Huwa atau disingkat hu. Kemudian baru anta. Kemudian baru penghayatan. Dan itu ada makam-makamnya, ada penjelasannya. Menyotrok orang tiba-tiba. Kemudian mencoba mengatakan sudah sampai hakikat, berzikir duduk, tidak ada ngomong apa-apa. Kita tanya, apakah meratib anak-anak musuh? Kamu karatib hakikat. Tapi ketika kita tanya, coba anda sebutkan tentang Allah, coba anda jelaskan tentang Allah, tidak bisa. Saking cintanya kami kepada Allah, tidak ada kata-kata yang mampu mengungkapkan tentang Allah. Yang tertarik luar masjid tadi. Jadi dia harus ada tingkatan, harus ada jenjangnya. Makanya terjadi persoalan hari ini kadang-kadang dalam hal tauhid tasawuf adalah bukan yang ahlinya,
Tapi ketika datang orang-orang yang tidak ada dasar yang kuat, yang hanya karena penasaran, yang hanya karena hobi atau suka-suka, langsung kemudian mencoba menempati makam yang bukan tempatnya. Dia ada level-levelnya, ada tingkatan-tingkatannya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah kira-kira makna daripada sisa potongan hikmah Ibnu Athaillah sebelumnya. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا sama-sama يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى آله. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت